Halo, selamat pagi. Kembali lagi dari kami, Ramos Almaputeri, memberikan atau memvideokan bagaimana cara mencetak pot bunga dari bahan semen. Sekarang ini kita mempersiapkan cetakan yang terbuat dari fiber. Pada saat ini kita akan mencetak sekaligus 3 model. Bisa Bapak Ibu perhatikan ya, cetakan sudah kita persiapkan. Ada 3 jenis, 3 model. Pertama-tama cetakan yang sudah kita persiapkan tadi, kita olesi oli. Ya, inilah dia bahan yang kita sudah siapkan sebelumnya, yaitu dari semen, mil, diaduk dengan rata. Ini kita aduk dengan alat pengaduk semen ya. Bahan tadi kita lapisin dulu ke cetakan yang sudah kita oles oli. Kita oles secara merata supaya semua cetakan itu kena semen ya. Ini sudah mau selesai untuk yang pot bulat pertama. Jadi kita aduk secara rata ya, tinggal sedikit. Baiklah ya, sudah selesai. Baru yang kedua kita oles lagi dengan oli secara merata juga supaya nanti semennya tidak lengket di cetakan. Mari kita oles lagi semen atau mil yang sudah kita siapkan tadi. Ini kita buat juga secara keseluruhan di bagian pot. Ini sudah cetakan ketiga. Untuk baru cetakan kedua. Oke, kita pulkan secara merata dan masuk ke tahap akhir. Nah, sekarang baru yang ketiga, masih proses yang sama, kita lapisin oli. Sekali lagi, mengapa kita buat sekaligus 3? Karena sambil menunggu yang pertama agak setengah kering, baru kita oles. Inilah bahan material yang tadi yang kita oles ya, semen, abu bersama mil putih, kita campur, kita aduk. Itu dia yang sudah kita ketemukan tadi. Ini adalah pasir, bagian daripada campurannya juga. Nah, ini juga pasir yang sudah di dalam kampil. Ini dia mil warna putih, dan ini adalah semen. Kita mempergunakan merek 3 roda ya. Ini untuk pot yang shape atau model yang ketiga tadi sudah mau selesai kita oles untuk yang pertama sekali, karena kita ada oles semen beberapa kali ya. Sudah selesai. Sekarang kita mulai lagi tahap kedua. Untuk kedua kalinya, lapisan kedua, supaya semen lumayan tebal, supaya tidak gampang pecah. Ini juga kita oles seperti tahap yang pertama tadi. Kita harus bikin secara merata untuk semua bagian-bagian potnya, dindingnya ya. Kita selesaikan untuk pot yang pertama, tinggal sedikit lagi. Jadi ini sudah 2 kali dipoles. Ini untuk pot yang pertama tadi sudah selesai.
Kita lanjutkan untuk pot yang kedua. Pot yang kedua juga kita olesi semen bercampur mil tadi untuk kedua kalinya. Ini juga kita buat secara merata untuk semua sisinya. Ya, kita bisa lihat material yang kami gunakan juga dari batu. Ini adalah semen yang kita oles. Ya. Baiklah. Sisi lain kita ada bekerja juga untuk ini adalah pot yang kedua. Pot yang kedua ini kita juga bikin secara merata agar semua kena. Nah, sekarang kita masukin yang ketiga. Memasuki yang ketiga setelah kita poles, karena dia potnya tinggi, kita rebahkan dulu supaya tidak runtuh semen yang tadi. Oke, sekarang proses yang ketiga. Untuk yang ketiga ini kita lapisin dengan fiber mat. Semua juga kita isi full. Ini sebagai pengganti tulangan daripada pot, supaya pot tidak gampang pecah. Ya, semua sudah terpenuh. Ini adalah pot yang ketiga tadi, kita lapisin secara merata semuanya. Setelah ini selesai, kita buat fiber yang kedua. Pot yang kedua atau bentuk yang kedua tadi juga kita pasang fiber mat supaya pot semakin kuat. Ini fiber mat sudah kita potong-potong sebelumnya, hanya tinggal meletakkan saja. Ya, kita harus bagian yang bolong-bolong kita tutupin. Kita masukin semua. Ya, ini sudah mau memasuki tahap ketiga tadi ya. Kita bikin semua penuh dengan fiber. Sudah tinggal kita cari. Ya, ini sekarang potnya sudah penuh dengan fiber. Kita ganti. Kita ambil bentuk yang ketiga tadi, yang pertama. Ini fibernya sudah kita potong, tinggal menempelkan saja. Ya, kita lapisin lagi dengan fiber. Kita usahakan tidak ada yang bolong ya, karena ini mempengaruhi untuk kekuatan daripada pot. Setelah tahap ketiga tadi, kita mempersiapkan tahap keempat. Semen dengan air kita aduk supaya ada kita lapisin untuk pelapisan tahap keempat. Ini hanya semen dan air, dan bahan keduanya kita campur semen dan pasir. Kita aduk secara merata. Ini adalah ada dua bagian ya. Yang
bekerja secara bersama-sama nantinya. Ya, kita perhatikan sudah rata. Semen kita campur dulu supaya dia bisa merata dengan air. Ya, sudah persiapan fiber mat yang sudah kita ratakan tadi, kita susun itu tadi akan kita lapisi dengan air semen seperti yang Bapak lihat, Bapak Ibu lihat, para pencinta pot bunga. Ya, air semen tadi kita olesi ke fiber mat secara merata ya. Prosesnya hampir sama seperti yang tadi itu, tetapi yang pertama tadi campuran lebih kental dan ini merupakan hanya air semen. Fungsi daripada air semen ini supaya fiber mat menyatu dengan PC semen yang telah kita aduk tadi. Ini kita oles secara merata semua. Ya, sampai semua fiber mat yang tadi terkena air semen. Para tukang kami ini telah punya pengalaman cukup lama di bidang mencetak pot bunga. Ya, semen dan pasir yang tadi kita campur kita taburkan di atas air semen. Ya, ini kita tabur secara merata di atas air semen yang tadi itu. Supaya dia juga lebih cepat kering. Nah, ini kita harus menaburkannya secara merata. Ini adalah tahap keempat. Setelah pertama tadi PC, kedua PC, ketiga fiber mat, keempat air semen, yang kelima yang menaburkan campuran pasir dan semen. Kurang lebih seperti ini, dan usahakan agar semua sisi bagian pot yang kita telah tabur semen kena secara merata supaya pot nanti kelihatan lebih bagus dan lebih kuat. Ya, itu sudah selesai pot yang kedua. Sekarang masih sama, kita oles dengan air semen supaya fibernya masuk merata. Dan sekarang saatnya kita taburkan pasir dan semen yang tadi telah kita persiapkan. Jangan lupa tetap harus ditabur dengan secara merata. Ya, sudah selesai. Sekarang kita masuki pot yang ketiga. Jadi kita memang sengaja 3 bentuk pot bunga supaya ritme daripada pengerjaan itu bisa berlangsung tanpa henti, setelah tanpa menunggu atau membuang waktu. Jadi kita sengaja kita buat 3 cetakan, dan apabila ini kita laksanakan dengan tepat,
maka kita akan secara efektif menggunakan waktu tadi, karena tanpa henti kita akan secara otomatis berkesinambungan atau berlanjut dari pot yang satu ke pot yang berikutnya. Setelah tahap ini nanti selesai, kita kembali lagi ke pot yang pertama, lanjut yang kedua, dan selanjutnya yang ketiga. Jadi kalau kita buat 3 sekaligus itu hanya untuk membuat efisiensi waktu, efektivitas waktu ya. Ini sudah selesai kita taburi pasir dan semen kering tadi. Nanti untuk selanjutnya kita harus oles lagi sekali lagi untuk tahap ke-6, masih menggunakan dengan air semen supaya sisi bagian dalam pot kelihatan lebih halus atau lebih bersih, dan ini harus kita ratakan secara bagus atau rapi. Ya, kita lihat air semen kita kuas di sisi dalam pot. Jadi untuk lapisan pot bagian sisi-sisinya ini adalah tahap terakhir. Itu sudah kita lapisin dengan air semen, dan masih kita lanjutkan untuk pot yang berikutnya tadi, pot yang kedua sama juga kita lapisin, kita haluskan bagian sisi dalamnya. Ini yang kedua sudah. Nah, kita ambil lagi pot yang ketiga, kita akan haluskan juga. Jadi seperti yang saya ucapkan tadi, untuk bagian sisi pot, bagian pengolesan atau pengadukan semen sudah selesai. Tidak ada lagi tahap-tahap selanjutnya. Ini sudah bagian perapian, bagian untuk merapikan bagian dalam. Jadi nanti Bapak Ibu hanya memberikan bagian alas bawah pot supaya dia tidak bolong. Jadi sebelum tahap ke sana, untuk bagian atas pot kita kasih besi atau kawat besi supaya pot tidak gampang pecah. Ini kita lagi memberikan pot besi, dan nanti sebelum tahap akhir ini bibir pot akan kita rapikan. Nah, jadi setelah selesai pengecatan kita harus menunggu kurang lebih 15 jam, pot sudah bisa kita buka. Jadi ini adalah pot yang tadi kita pasang, dan bagian bawah sudah kita tutup, bagian atas sudah kita rapikan. Coba kita lihat satu, ini sudah bagian tahap akhir. Pot sudah selesai. Ya, ini cetakan-cetakan kita buka. Ini pot yang ketiga. Ya, sudah
knalpot sudah selesai, tetapi setelah kita bongkar dari cetakan kita perlu waktu untuk merapikan. Hubungi kami Ramos Alma Batteri di Bali.